Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Ya, tidak terasa kita telah hampir di penghujung semester ganjil tahun 2020-2021 dan satu semester ini kita dipenuhi dengan kegiatan yang namanya belajar, dan belajar. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh telah belajar? Dalam ilmu pedagogik atau pendidikan, tujuan orang belajar itu adalah adanya perubahan. Dan tentu dimulai dari sebuah pemahaman, orang baru bisa berubah atau orang baru keinginan untuk merubah sikapnya jikalau ada pemahaman. Itu sebabnya mata kuliah yang kita rancang di tempat ini bukan sekedar membuat saudara-saudara memiliki ilmu atau skill, tetapi lebih kepada sejauh mana saudara-saudara berjalan di dalam pembentukan persiapan di tempat ini untuk siap masuk di dalam pelayanan dengan sepenuh waktu. Dan ini bicara satu kata kunci adalah bahwa 4 tahun berada di tempat ini saudara-saudara harus berubah. Amin. Nah, dalam pemahaman perilaku yang secara progresif itu akan berubah menjadi lebih baik tentunya. Ukuran apa yang kita telah pelajari adalah perubahan. Bisa diukur dari paling sederhana, dari tidak paham menjadi paham. Lalu dari yang tadinya ragu-ragu menjadi percaya. Berapa dari saudara yang waktu datang itu masih bertanya-tanya, tahun demi tahun kemudian semakin yakin, walaupun di depan saya masih seperti gambar di atas, jembatan yang tak berujung dan jalan yang kedalaman dari tebing di mana jembatan itu membentang, saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, pada waktu saudara-saudara belajar memahami, saudara akan bergeser dari ragu itu menjadi lebih percaya. Dari enggan melakukan menjadi sebuah sukacita untuk melakukan. Dari tidak dapat kemudian dapat melakukan. Dari perspektif yang satu arah kemudian dengan berbagai hal yang saudara baca, berbagai hal yang saudara bicarakan di dalam kelas, wawasan saudara itu bergeser dari satu perspektif kemudian melihat dari berbagai banyak perspektif. Lalu mungkin bisa ditambahkan bahwa waktu kita selesai belajar, kita bisa memperbaiki kesalahan. Somerset Maugham mengatakan kita hidup di dalam masa yang tidak pasti dan yang kita punya bisa diambil dalam waktu sekejap. Dan mungkin kebenaran ini sangat nyata di dalam masa pandemik, saudara. Saya tidak tahu adakah saudara yang kehilangan keluarga karena COVID, tetapi kita bisa melihat postingan-postingan teman-teman kita di Facebook, lalu kemudian di sosial media dan di televisi kita melihat banyak orang yang tidak pernah berpikir bahwa orang yang dikasih itu diambil dengan cara tersebut. Nah, kita akan membaca dalam perikop Markus pasal 8 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Oke, semua bawa Alkitab ya. Sudah siap? Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya bisa dikatakan bahwa saya menggumuli perikop ini sudah 3 kali. Pada waktu saya mempersiapkan renungan untuk Caraka, podcast, lalu kemudian waktu ibadah onsite kemarin, dalam jemaat saya menurunkan kepada level jemaat. Namun hari ini adalah puncak dari pergumulan saya mengenai teks-teks yang akan kita baca, Markus pasal yang ke-8, dan
saya mulai dengan ayat 15 tentang sebuah awasan dari Yesus yang mengatakan berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Lalu kemudian saudara-saudara, saya akan mengaitkan ini dengan proses belajar di tempat ini. Markus pasal 8 ayat 15 ini adalah salah satu proses belajar di mana Yesus membawa para murid untuk belajar dari percakapan perikop sebelumnya, yaitu ayat 11 sampai ayat 13. Ya, apa di situ? Ya, ini dimulai dari perikop ayat 1 sampai ayat 10, ada peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat. Mujizat itu pemberian makan kepada 4.000 orang dengan 7 roti, lalu kemudian beberapa ikan. Ya, dijelaskan juga beberapa ikan kecil. Saya tidak tahu ikan benggol atau ikan apa itu. Dan kemudian setelah itu mereka naik perahu menyeberang ke satu tempat. Ya, di situ dikatakan nama tempatnya tidak disebutkan. Nanti setelah itu kemudian saudara baca ayat 11. Ini agak aneh kata-kata di sini. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia, dan mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ya, lalu Yesus apa? Dia tidak meresponi, dia tidak melayani permintaan dari orang-orang Farisi ini, bahkan dia meninggalkan mereka. Tetapi saudara lihat ayat 12, di situ dikatakan maka mengeluhlah Yesus ia dalam hatinya. Kata yang lebih kuno yang biasa dipakai terjemahan Alkitab yang lama itu maskul. Itu lebih dalam artinya dari sekedar mengeluh, ya. Jadi dalam kata mengeluh di sini itu seperti sebuah tarikan nafas, karena di dalam ini udah sesek, ya. Melepaskan sesuatu yang mengganjal, bisa itu karena prihatin, lalu kemudian rasa sedih dan rasa lelah. Mengapa Yesus sampai tiba kepada sebuah sikap yang sesak nafasnya? Oleh karena dia melihat bahwa orang-orang ini datang untuk mencobai dia, bukan bertanya dengan tulus. Dan orang-orang ini tentu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di dalam pemahaman mengenai firman Tuhan. Mereka mau minta tanda. Saya baca sebuah artikel mengatakan seseorang meminta tanda dari Tuhan, dan hari demi hari matahari terbit di timur dalam set merah tua. Setiap malam bintang-bintang muncul dalam susunan yang pasti, tidak pernah berubah. Itu sebabnya saudara petani tidak akan pernah salah untuk mengetahui kapan menanam. Nelayan-nelayan, pelaut-pelaut tidak pernah salah untuk mengetahui arah kemana mereka harus berlayar, oleh karena bintang-bintang itu muncul dalam susunan yang pasti. Setiap pagi rumput yang haus dengan embun itu basah. Jagung tidak gagal panen atau tanaman anggur, namun dia tidak melihat tanda. Tanda yang kita minta sebenarnya sudah tersedia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan cepat setelah itu saudara, ayat 14, jadi waktu baru tiba lalu tiba-tiba muncul. Nah, muncul itu seolah-olah memang memberikan ekspresi orang-orang Farisi ini sudah tunggu. Jadi begitu lihat Yesus, mereka sudah datang langsung siap. Yesus nggak layani mereka, dan kemudian dia menyeberang ke tempat yang lain. Dan kemudian waktu sudah di dalam perahu, para murid yang tadi di ayat 1 sampai ayat 10 dibuat sibuk. Sama seperti saudara-saudara kalau ada pembagian sembako dan sebagainya, itu duduk baru bisa tarik nafas, beda dengan tarikan nafasnya Yesus tadi. Tarik nafas ini kayak lega begitu ya, capek. Dan sekarang waktunya makan. Kita tadi sudah memberi makan kepada 4.000 orang, waktunya kita melayani diri kita sendiri. Lalu celenguk, saudara, apa? Rotinya cuma 1. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Terjadi sedikit keributan
mungkin kalau bayangannya terjadi di IBC, ya saling mempersalahkan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang jadi seksi konsumsi? Jadi kita mau makan apa nih? Ya ampun, aku sudah lapar. Cacing-cacingku udah bersuara nih. Ya. Lalu mungkin mengikuti gayanya Liora. Aku sudah lapar loh. Itu kan tugasmu, enak aja. Tugas dialah. Bodoh amat. Sudah yang rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ayo kita renungkan firman Tuhan. Yang tidak bisa, tidak makan, dia bilang, nenek loh, yang gua perlu sekarang itu makan. Lu makan deh renungan harian itu. Ya. Lalu kemudian ayat 15 ada interupsi yang aneh. Ya, coba saudara baca. Yes, murid lagi pada heboh, gak ada makanan. Tiba-tiba Yesus ini kayaknya lagi konsentrasi kepada kegalauannya dengan pertemuan dengan orang-orang Farisi di ayat 11 itu. Dia bilang apa? Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Langsung senyap semua keributan itu. Mereka saling menatap satu dengan yang lain. Apa sih, ngomong apa sih guru? Lalu ini udah lapar, tidak ada makanan, dan mereka ada di atas perahu. Tidak mungkin pergi ke aviari, beli roti di sana untuk ganjal laparnya. Ya. Jadi ayat 16 ini tanggapan orang-orang sensi, saudara. Ya. Yesus kan gak ada nanya kan, siapa tuh tadi yang salah itu? Kenapa gak bawa roti? Enggak kan? Yes, mereka lagi saling mempersalahkan tadi itu. Lalu Yesus bilang, awas, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Karena mereka sudah lapar, mereka sensi, apa yang dikatakan? Ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Perhatikan saudara, pada pasal yang pertama, ayat bagian yang pertama, itu beda dengan kisah pemberian makan 5.000 orang di Markus pasal 6. Kalau di Markus pasal 6, kalau saudara lihat sinoptiknya, itu ada sambungan dengan kisah yang sama di Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes memberitahu bahwa yang memberi roti itu adalah seorang anak kecil, padanya ada 5 roti, lalu kemudian 2 ikan. Lalu Tuhan melakukan mujizat dari 5.000 itu. Tetapi di dalam pasal 8 ini, mujizat ini melibatkan para murid bukan hanya dalam distribusi, tetapi berapa roti padamu. Lalu kemudian saudara dibilang apa? 7. Murid Yesus ada berapa saudara? Ada 12. Berarti ada yang enggak bawa roti. Ya. Taruhlah ya, Petrus dengan Andreas, Yohanes dengan Yakobus, ini kan saudara-saudara. Ya udah, Dek, lu bawa 1 aja roti ya sebelum kita pergi buat bekal, buat jaga-jaga. Jangan sampai kejadian 5.000 itu terjadi lagi. Ya. Terus kemudian belum tentu ada anak kecil. Ya udah, bawa roti. Jadi, tapi saudara perhatikan bahwa yang masih ada berarti 6 orang. Ya, lalu kemudian tambah 6. Lalu kemudian ada 1 roti 2 orang, 1 roti 2 orang. Jadi berapa sudah? Berapa saudara rotinya? Ayo saudara. Ada 6 ya. Berarti di mana satunya? Nah saya nggak tahu, saya hanya menduga-duga. Jangan-jangan yang satu ini yang dikeluarkan waktu lagi di perahu. Atau ada orang yang waktu buru-buru berangkat, dia ambil saja sisanya yang berapa itu tadi? 7 bakul ya? 7 bakul ya. Lalu kemudian saudara perhatikan berikutnya.
Ya, ini orang-orang sensi. Jadi mereka bilang, Yesus itu nyindir kita. Mentang-mentang rotinya tadi nggak cukup. Ya. Harusnya ada 12 roti, tetapi hanya ada 7 roti. Lalu kemudian saudara, kita tiba kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Di sini adalah sebuah evaluasi terhadap proses belajar. Berjalan bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan kebenaran, mengalami mujizat, melihat mujizat, melayani, melatih keterampilan, ada final test. Sebentar lagi kita mau final test. Ya. Nah, final testnya ini menentukan apakah murid-murid sudah naik level atau belum. Saya set Ibrani tahun ini, ya saudara, tidak ada final test yang tertulis. Hanya baca, ya. Dan saya bilang kalau tidak bisa baca, saudara fail. Ulang lagi 1 tahun, 2 tahun dengan saya di tempat ini. Ya. Nah, evaluasi terhadap proses belajar ini ternyata tidak nyambung, gagal saudara. Apa hubungan ragi dengan roti? Perhatikan Yesus bilang, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Kalau dalam bahasa sekarang, kalau misalnya saya ngomong, saudara respon apa? Saya bilang gini, kamu ngomong apa sih? Saya ngomong apa, kamu jawab apa? Itu kira-kira ekspresi dari Yesus. Dan mungkin Yesus akan mengatakan, astaga, mengapa kamu tidak paham juga? Kamu sudah 3 tahun mau mengikuti aku loh. Sudah tahun kedua loh kamu mau mengikuti saya. Lalu saudara perhatikan teguran yang keras sekali. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini, bahwa ketidakpahaman mereka dimulai dari persepsi dari pendengaran yang tidak bekerja. Bukan karena mereka kurang pandai, bukan karena mereka tuli, bukan karena mereka buta. Tetapi ada sesuatu proses yang salah di dalamnya. Dan Yesus mengatakan, degilkah hatimu? Sumber terbesar kegagalan para murid untuk melihat mujizat yang Yesus lakukan, itu adalah hati mereka yang degil. Dan ini menjadi pertanyaan, berapa tahun kita mengikuti Yesus? Berapa mujizat yang kita lihat? Berapa yang kita minta tanda dari Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita? Tetapi ternyata level kita belajar hanya level semacam pengetahuan yang dasar. Kita tidak pernah benar-benar bisa masuk kepada apa yang Yesus maksudkan. Pada orang Farisi, Yesus maskul hatinya karena mereka menjadi agen iblis untuk mencobai Yesus. Kata yang dipakai di dalam kisah pencobaan di padang gurun, peirasontes, itu sama dengan kata persis saudara, dengan kata yang dipakai di dalam ayat 11. Hanya beda yang di ayat 11 ini dalam bentuk aktif, sementara yang dalam pasal 4 Markus waktu Yesus dicobai itu di dalam bentuk pasif. Tetapi dalam bagian ini hati Yesus maskul, sesak nafasnya melihat bahwa investasi waktunya, waktu dia tinggalkan kerajaan Allah, menjadi daging, lalu kemudian mengumpulkan murid-muridnya, lalu mengajar mereka bukan hanya teori langsung saudara, praktek. Ternyata murid-murid belum belajar. Yesus mau menyampaikan bahaya nilai-nilai Farisi dan Herodes, di mana ini adalah sebuah simbol agama yang dipolitisir. Itu raginya Farisi saudara. Agama dicari, dipakai untuk mencari keuntungan. Lalu kemudian ragi Herodes ini adalah politik yang dispiritualkan.
Bukankah kita melihat ini akrab juga di dunia kita di Indonesia? Kalau sudah pemilu, maka saudara akan lihat ya, yang rohani jadi seorang politikus. Lalu seorang politikus tiba-tiba menjadi sangat rohani. Dan ini bukan sesuatu yang asing, saudara. Ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Hati-hati dengan ragi Farisi dan ragi Herodes, agama yang dipolitisir dan politik yang dispiritualkan. Tetapi para murid sedih sekali, hanya sibuk dengan soal apa yang bisa isi perut mereka. Waktu Yesus memulai membawa mereka kepada level yang lebih tinggi, mereka tersinggung. Saudara, kita belajar, kita perlu menjadi orang yang dewasa. Dan kemudian ayat 19, ayat 20, Yesus harus membawa kembali mereka ke titik nol. Saudara-saudara, saya mau beritahu, kalau dalam perjalananmu melayani Tuhan, mengikut Tuhan, engkau gagal untuk memahami apa yang Tuhan maksud, hanya pada level kulit saja, saudara jangan teruskan itu. Engkau akan membentuk Herodes di masa depan, engkau akan membentuk Farisi Saduki di masa depan. Kembali ke titik nol. Kembali minta Tuhan melembutkan hatimu. Jangan sampai pengetahuan teologiamu, pengalaman-pengalaman, pencapaian-pencapaian dalam pelayanan membuat engkau ternyata didapati oleh Allah degil hatinya, tidak belajar apa-apa. Dalam konteks seperti ini, Yesus bilang, baik, kalau pemahamanmu baru sampai masalah berkat yang kelihatan, apa yang engkau dapat, apa yang mengenyangkan, apa yang menyenangkan jasmanimu, saya akan layani dengan cara seperti itu. Lalu Yesus mengatakan di dalam ayat 19, ayat yang ke-20. Ya. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya, kamu masih gak paham? 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 laki-laki dewasa. Sisanya 12 bakul. Angka genap. 4.000 orang diberi makan dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sisanya 7 bakul. Kalau kita mau main hitung-hitungan matematik, saudara-saudara, berarti 1 roti pada mujizat di pasal 6, 1 roti itu untuk beri makan berapa orang? 1.000 orang. Lalu di pasal 8 ini, 1 roti itu untuk memberi makan berapa orang? 571 sekian orang. Ya. Lalu Yesus bilang, sekarang hitung berapa yang ada di perahu ini. Berapa saudara? 12. Udah, aku masih kenyang, gak usahlah kamu hitung. Kalau kamu gak mau berbagi dengan saya dengan roti itu nanti. Berapa? 12. 1 roti untuk 12. Tadi kamu sudah lihat 1 roti untuk 1.000 orang, 1 roti untuk 571 orang. Sekarang ada 1 roti dan kamu cuma 12. Berapa kira-kira sisa yang kau bisa harapkan dari situ? Kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Kamu khawatir tentang apa di mana kamu akan tinggal. Untuk konteks mahasiswa, kamu khawatir siapa jodohmu nanti. Sudah tembak sini, tembak sana, kok gak ada yang nyantol, nyasar terus. Khawatir dengan nanti bagaimana kalau saya diutus untuk merintis. Siapa yang memenuhi kebutuhan bulanan saya? Khawatir bagaimana kalau saya akan
praktek lapangan, siapa yang ongkosi saya? Ibu Sarah bisa bicara, hei, tidak kamu belajar dari tahun pertama kamu di sini, dari tahun kedua kamu di sini, dari tahun keempat, ya keempat setengah, ya 3,5. Adakah kamu mengeluarkan uang untuk memenuhi apa yang kamu makan, di mana engkau tinggal, waktu kamu sakit, sampo yang kamu pakai, rinso yang kamu pakai untuk cuci piring dan sebagainya. Mengapa kamu khawatir? Mungkin kira-kira konteksnya kita, Yesus mau katakan itu kepada kita. Dan murid-muridnya ditegur. Kamu khawatir untuk apa yang kamu makan? Lihat, saya lakukan kepada 5.000 orang, kepada 4.000 orang dengan sesuatu yang mustahil. Ya. Lalu kemudian Yesus mau ajarkan murid-muridku, 12 orang ini, belajarlah mencukupkan dirimu dengan apa yang ada di tanganmu. Amin. Belajar untuk mencukupkan apa yang ada di tanganmu. Dan saya mau menyampaikan beberapa kebenaran yang kita bisa dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, kita bisa percaya bahwa kesetiaan Tuhan di masa lalu adalah jaminan kesinambungan pemeliharaannya hari ini sampai esok. Amin. Alami Tuhan di masa lalu bukan sekedar menjadi pengalaman tanpa tujuan. Allah mau kita belajar untuk mempercayai Allah yang bekerja di masa lalu, Allah yang sama bekerja saat ini, dan Allah yang bekerja di masa depan. Lalu yang kedua, kita tidak bisa naik ya kepada level yang lebih tinggi jikalau hati kita tidak dibereskan. Berjaga-jagalah dalam hatimu, dalam motivasimu. Kamu tidak bisa paham dan naik level, ya mungkin karena persoalannya hati kita yang sudah mengeras. Kata mengeras itu diterjemahkan secara harafiah, saudara, artinya membatu. Lah, kalau batu mau dibentuk apa? Hancur, pecah. Itu sebabnya kita perlu meminta hati yang lembut setiap hari kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga ini, proses belajar harus membawamu naik level. Berawas-awas agar tidak sama dengan dunia dalam motivasi melayani. Saudara akan melihat nanti waktu dalam pelayanan, contoh di dekatmu, tempat di mana engkau melayani. Tetapi ingatlah, Yesus sudah memperingatkan, berawas, berjaga-jagalah, berawaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Ketika engkau mencampurkan tujuannya untuk memenuhi keinginanmu. Dalam mungkin kelas sisi gelap itu memenuhi lubang hitam dari sisi gelapmu. Proses belajar harusnya membawa kita naik level dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saudara perhatikan dalam satu perikop ini, dalam pasal 8, di ayat yang ke-28 sampai 30, Petrus pada satu level dia lulus. Waktu Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Lalu murid-muridnya berkata, ada yang bilang engkau Elia, engkau nabi yang akan datang, ya, dan sebagainya. Lalu apa? Yesus bilang, oke, itu kata orang. Tapi menurut kamu siapa aku? Pengakuan iman kita secara pribadi baru bisa muncul kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus. Yang berikutnya, dari kebenaran bahwa proses belajar harus membawa kita naik level. Ya. Pengalaman akan Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk
pada sebuah atmosfer di mana kita siap menderita. Perhatikan perikop berikutnya saudara. Di akhir dari pasal 8, pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Proses belajar mengenal Tuhan, belajar mengalami Tuhan, bukan berakhir pada proses di mana saudara sukses dalam ukuran-ukuran dunia, ukuran kepemimpinan dunia. Keberhasilan atau tujuan kita untuk naik level mengenal Tuhan secara pribadi adalah mempersiapkan kita untuk masuk dalam ketekunan, mengikut Dia sekalipun ada penderitaan. Kapan itu saudara? Waktu saudara kita lepaskan dari tempat ini. Kami sudah melihat beberapa dari senior saudara di tempat ini nampaknya adalah orang yang punya kompeten luar biasa, tetapi kemudian akhirnya give up. Tidak siap menderita. Ada anak yang kayak kurang kurang gizi, badannya kurus, hitam, hidup lagi. Tetapi di dalam lapangan dia kuat. Saudara jangan cepat-cepat mengatakan di sini seperti Petrus. Sekalipun mereka goncang imannya, aku sekali-kali tidak akan goncang. Wait and see. Tunggu sampai engkau masuk di dalam pelayanan. Pengalaman membawa kita melihat dengan persepsi yang widely, meluas. Dan pemahaman itu akan membawa kita kepada sebuah kesiapan untuk masuk dalam penderitaan bersama Kristus. Saudara siap? Disimpan di dalam hati. Semester ini saya mau kita menutup dengan berkata kepada diri sendiri, bukan hanya untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk staf yang ada. Belajar lagi. Kalau engkau mendapati hatimu degil, kembali ke titik nol. Belajar lagi. Belajar lagi. Pandemik sudah memberitahu kita saudara, bahwa tidak ada tempat kita berpegangan. Apa yang kita punya bisa diambil seketika itu juga. Saya ada murid waktu di Gandhi School, saya mengajar di tingkat SD. Saya kaget tiba-tiba ada video muncul di Facebook, divideokan oleh gembala sidangnya, ternyata itu teman saya juga. Lalu kemudian dia ceritakan awal-awal masa pandemik ini, ayah dan ibunya hanya rentang waktu, kalau tidak salah tidak sampai 2 minggu, kalah melawan COVID. Abangnya hampir lewat dan dia juga. Pernahkah dia membayangkan hal itu? Kita menghadapi kematian saudara, kita sepertinya semua siap. Ya, kita sedang menuju ke sana. Tidak ada yang mundur jadi anak kecil lagi, lalu masuk ke dalam kandungan ibu, lalu hilang. Tidak seperti itu. Kita bergerak maju. Tetapi menghadapi kehilangan dengan cara seperti ini, itu terlalu menyakitkan. Lalu kemudian murid saya ini mengatakan, kalau bukan saya kenal Tuhan secara pribadi, kalau saya tidak kenal Tuhan secara pribadi, saya tinggalkan dia. Tapi karena dia kenal Tuhan, dia orang awam, dia mengatakan, Tuhan justru dalam situasi seperti ini, saya berpegang kepada Engkau. Jangan degil dan belajarlah lagi. Saya katakan itu kepada diri saya, belajarlah lagi Naomi. Engkau banyak kali gagal, belajar lagi. Saya tidak peduli kepada apa kata orang tentang saya. Saya tidak peduli kepada keberhasilan orang-orang, rekan kerja saya di tempat ini. I don't care. Saya hanya mau bahwa saya memenuhi apa yang Tuhan mau saya belajar. Saya naik level, lalu saya siap untuk tiba kepada yang namanya penderitaan.
Dalam grup-grup kami saudara-saudara seringkali dikirimi berita yang menakutkan. Saya tidak menanggapi dengan negatif, saya tidak mengatakan itu tidak benar. Tetapi saya mengambil waktu lebih banyak merenung. Apakah benar Tuhan ini semakin dekat? Dan hanya satu doa saya, Tuhan jikalau itu terjadi, ketika kesulitan melanda seluruh dunia, siapkan saya. Dan persiapan itu berarti saudara-saudara belajar melepaskan apa yang ada di tanganmu saat ini yang engkau pikir itu berharga. Nothing saudara, tidak ada yang berharga di dunia ini. Tidak ada. Hanya pengalamanmu dengan Tuhan itu yang tinggal tetap, tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Pada waktu engkau tidak mengalami Tuhan secara pribadi sungguh-sungguh dalam hidupmu, pencobaan datang, saudara akan menyerah dan mengatakan percuma saya tinggalkan hidup saya di masa lalu, ternyata Tuhan tidak tolong saya. Tapi kalau saudara kenal Tuhan yang memanggil saudara, saudara akan dipersiapkan untuk masuk dalam proses memikul salib. Para murid yang degil ini telah membuktikan perkecualian Yudas. Sejarah tradisi gereja mencatat bagaimana mereka tidak ada satupun yang mati dengan cara normal. Ini tawaran yang ditawarkan kepada kita dalam pengiringan, dalam proses belajar di tempat ini, dalam proses saudara mengalami Tuhan. Tetapi satu hal, semua pengalaman ini didasarkan kepada Tuhan. Ya, saudara, ini ada perjamuan, ada roti dan ada anggur yang merupakan simbol darah dan tubuh Kristus. Darahnya ditumpahkan agar kita memperoleh pengampunan dosa. Tubuhnya dihancurkan supaya dari luka itu kita yang terluka disembuhkan. Kita ada di dunia yang sakit dan dunia melukai kita. Dunia tidak bisa sembuhkan kita. Yesus bisa sembuhkan kita oleh bilurnya. Dia menyembuhkan kita. Saya adalah orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya mengizinkan luka saya dijamah oleh orang yang terluka itu, yaitu Yesus. Kalau saya tidak mengalami kesembuhan, saya mungkin sudah mundur dari panggilan saya. Saya nggak tahu, saudara, anak-anak muda di tempat ini, mungkin kau punya pengalaman dilecehkan. Terlalu banyak cerita saudara, orang-orang yang dilecehkan. Dan pelecehan itu kadang-kadang terjadi waktu masa kecil. Kita tumbuh tidak menyadari sampai kita masuk kepada usia di mana kita berpikir, kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa aku dilukai? Aku anak kecil, aku gak bisa bela diri. Dan kalau saudara gak bertemu dengan kasih Tuhan yang menyembuhkan, saudara akan mencari penyembuhan kepada dunia yang dunia akan tidak pernah menyembuhkan saudara. Dunia akan tambah luka itu. Saya ada satu anak muda di sini yang setiap kali ibadah minggu saya berpikir, kenapa anak ini? Saya ingin bertanya tetapi susah untuk bertanya kepada dia. Karena kesibukan dan pelayanan yang begitu sibuk. Lalu dalam minggu inilah saya dengar cerita bahwa dia pernah dilecehkan secara seksual. Itu setiap kali, makanya kalau ada pelayanan dia menjerit-jerit, dia histeris. Mungkin saudara pernah dilecehkan secara emosional sehingga saudara merasa tidak berharga. Apapun itu, tubuh dan darah Yesus mengingatkan kita harga yang dia bayar untuk kita bisa tiba pada saat sekarang. Waktu Yesus menyelamatkan kita, Yesus berkata, berjalanlah bersama-sama dengan aku. Belajarlah, waktu hatimu mengeras, belajar kembali ke titik nol. Saya sabar dengan engkau, daripada engkau terus maju dan kehancuran menunggumu.
Belajarlah, belajarlah.